Dan Technical View 22 Desember 2022 di jam 13.07 saya merekam video ini. Pound sterling sudah kembali di level 1.2118 setelah sebelumnya turun sampai 1.2054 teman-teman. Ya, ternyata kemarin saat kita memperkirakan atau mengharapkan lebih tepatnya kenaikan lebih dulu, lalu kemudian barulah turun saat dirilis data GDP hari ini, ternyata dia sama sekali tidak berhasil bergerak naik di 1.2240 ataupun 2290. Malah kecenderungannya dia tertahan kemarin itu di 1.2190, kemudian dia turun menekan ke MA 200 1.2080 dan menghasilkan level terendah 1.2054. Tapi Anda lihat di sini, begitu dia ditutup dengan bearish, seharusnya kita dapatkan tekanan, tapi yang terjadi justru sedang rebound. Nah, rebound ini apakah bisa diartikan sebagai skenario buy on rumor sell on fact-nya masih tetap ada apa tidak? Saya rasa demikian. Di jam 2 siang kita akan berhadapan dengan data GDP Inggris yang diperkirakan akan sedikit melemah. Lalu kemudian kalau memang lemah, ternyata itu adalah konfirmasi dari pelambatan ekonomi yang dikhawatirkan menjerumuskan Inggris ke dalam jurang resesi. Jadi hati-hati, saya tidak akan ambil buy-nya kali ini. Saya akan tunggu di level resisten tertentu untuk mengambil zona sell. Karena seperti biasa, setelah kenaikan menjelang rilis data, maka kemungkinan akan diakhiri dengan penurunan pasca rilis data. Jadi itulah yang akan kita fokuskan untuk hari ini. Tapi areal-arealnya masih tetap sama. Dengan demikian pula level resisten 1.2190 itu adalah high kemarin, kemudian 1.2240 high sebelumnya, dan juga 1.2301 sebagai 50% real body long black. Kita masih terfokus dengan long black. Selama dia bergerak di bawah long black atau di bawah 50% long black, berarti kita artikan dia masih tetap confirm dalam zona penurunan. Jadi yes, kita akan mengincar zona sell, dan berarti MA 200 untuk hari ini di 1.2080 sepertinya juga akan diuji kembali dan bahkan bisa kembali menguji level 2054 kemarin. Nah, di grafik H4-nya kemarin kita mengharapkan terjadinya rebound itu supaya nantinya bisa mendapatkan pola head and shoulder. Tapi ternyata dia cenderung tertahan, bahkan masih tertahan di bawah 38.2%. Ya, lebih tepatnya sama sekali tidak bergerak naik. Jadi mungkin saja kalau misalkan seperti ini, kita anggap saja kalaupun ini berlaku sebagai head and shoulder, maka kita dapatkan areal yang cukup unik, di mana level right shoulder-nya cenderung lebih rendah. Tapi tunggu dulu, bisa saja kita masih akan mendapatkan spike lebih dulu. Itu sebabnya kita akan pastikan dari data GDP Inggris siang ini. Di jam 2, kalau misalkan ternyata pun terjadi spike, kita masih berharap supaya dia tidak melintas di atas 1.2315 atau yang paling dekat adalah 1.2240. Jadi selama itu bisa terjadi, Anda masih tetap mengincar zona sell. Nah, kebalikannya, kalau misalkan ternyata data GDP-nya ternyata lebih kuat atau cenderung menunjukkan sisi positif, maka kita bisa lihat nantinya dia naik, dan itu berarti sinyal untuk reversal bullish. Berarti sinyal bullish tersebut Anda baru bisa atau sebaiknya Anda merubah strategi menjadi buy kalau memang ternyata dia mampu tembus 1.2315. Nah, tapi kalau misalkan gagal, dia tetap di dalam fase penurunan. Jadi ini yang akan kita incar, atau bisa langsung spike sedikit dan langsung turun, karena incaran saya adalah 1.2027 atau bahkan kembali ke 1.1900. Kemudian kalau kita perhatikan dari sisi crude oil, akhirnya dia bergerak naik di level 78.80-an. Level tertinggi melewati area Fibonacci retracement 61.8%, 78.26. Kemarin kita sudah sempat bayangkan kalau misalkan ternyata mencapai, maka kemungkinannya adalah rejection atau mungkin saja tembus. Yang terjadi sampai saat ini adalah penembusan, teman-teman. Ya, so far kita artikan penembusan ya. Walaupun kita lihat di sini, satu candle, dua candle tetap stay di atas. Oke, confirm dia mengalami penembusan atau confirm tembus 61.8%. That means kita masih tetap mengharapkan pola kenaikannya. Artinya di sini kalaupun terjadi katakanlah mungkin correction, kita tidak berharap turun terlalu jauh. Kalaupun turun, maka areal maksimalnya adalah level 77 atau 7680-an. Ini berkaca kepada status, ya, kita sebutnya adalah historical. Di areal 7730-an sampai 7750 atau maksimum 7670, itulah zona maksimum untuk kita anggap sebagai correction yang pantas. Artinya correction yang normal, kemudian didorong kembali untuk mulai kenaikan. Apa yang membuat dia mulai kenaikan? Salah satunya adalah terkait dengan data inventory yang kecenderungan menunjukkan adanya pengurangan stok, apalagi tingkat demand
dalam hal ini adalah China, sudah jelas-jelas dengan stimulus-stimulus yang ditujukan untuk mendukung program pemulihan, maka itu adalah saatnya konsumsi minyak bagi mereka. Otomatis posisi ini masih mendukung di grafik daily-nya juga ditutup dengan bullish, sehingga saya menaikkan target saya di 79 ataupun 81. Itu adalah target daily kita. Itu pun dengan catatan dia tidak kembali ditutup di bawah level 78. Berarti kita melakukan buy di kisaran 7680 atau 77, kemudian target maksimum 79 dan stop loss 75.80. Tapi kalau ternyata sampai saat ini dia tetap bertahan di level 78, saya rasa yang paling memungkinkan untuk incar zona buy di level 7720, 7750-an. Itu masih cukup oke. Lalu kemudian hati-hati kalau ternyata dia gagal tembus 80. Sementara kalau kita lihat dari gold, maka yang akan kita incar di sini adalah kemungkinan posisinya tetap melakukan buy, dan saya hapus zona trendline supaya tidak memusingkan dan langsung fokus saja ke bagian Fibonacci retracement. Ya, kalau Anda perhatikan di sini kemarin penurunan sedikit berada di atas 23.6%, tapi yang paling jelas sebetulnya yang lebih nampak adalah level di grafik H1. Nah, Anda perhatikan di sini teman-teman. Kalau misalkan lihat dari sini, maka yang kita lihat adalah pola rectangle. Dia dengan artian kemungkinan bergerak hanya berada di kisaran Fibonacci retracement 23.6% sampai Fibonacci retracement 0%. Ini pun dengan catatan kemarin kenaikan di atas 1820, lebih tepatnya mencapai 1823, itu hanya spike sesaat dan juga dianggap sebagai false breakout. Jadi yang benar kita anggapnya adalah ini sebagai rectangle-nya, sehingga kita tidak mengharapkan penurunan di bawah 23.6% supaya bullish rectangle-nya betul-betul confirm dan kemudian boost dia lanjutkan kenaikannya. Nah, targetnya sebetulnya adalah setinggi dari bagian tiangnya, dan itu berarti cukup besar ya, dan juga berpotensi untuk menciptakan level tertinggi untuk akhir tahun. Setidaknya terbuka kemungkinannya untuk kembali ke level 1850-an. Tapi untuk saat ini saya hanya melihat potensi target yang terdekat 1824. Kemudian kalau kita lihat spesifik di grafik daily-nya, maka incaran saya adalah zona 1831 atau bahkan zona 1850-an. Ya, ini berarti level yang tercipta di 1849.80 atau ya low-nya adalah 1828. Jadi ekspektasinya tembus 24, lanjutkan kenaikan, hajar 1828 atau bahkan 1840-an. Dan untuk strategi untuk hari ini, gold saya mempertahankan zona buy di 1812, 1814, di mana tadi pagi memang sudah sempat ke 1813. Lalu kemudian yang diharapkan nanti malam dia tidak bergerak terlalu jauh dari 1809, sehingga kalaupun ada penurunan, secara normalnya grafik K4 juga bisa digunakan di 23.6%-nya. Atau Anda tetap lakukan di 1812, 1814, tapi dengan stop loss yang cukup ketat. Namun dengan catatan pula, trigger atau pemicu untuk pola penurunan reversal itu adalah saat dia tembus 61.8%. Jadi kalaupun dia turun dan pola bullish rectangle-nya gagal, saya tidak anggap bahwa bullish-nya gagal, tapi pola rectangle-nya gagal. Nah, dengan demikian kita tinggal mengandalkan area Fibonacci retracement 38.2% atau 50%. Intinya adalah Anda bisa switch posisi menjadi sell hanya jika dia terjadi penembusan di bawah 1798 atau di bawah FR 61.8%. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.